Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 1 sub tema 4 pembelajaran 6 kelas 2 SD. Kita ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Ayo mengamati. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah minta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar, namun JJ menolak. Jojo tidak mau. JJ menolak, tidak mau. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo sedang sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Dan berikut ini adalah gambar dongeng cerita itu. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ayo menulis apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas. Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu. Lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu. Di sini saya buat contoh pertanyaan dan jawabannya untuk kartu itu. Pertanyaan, siapa nama jerapah yang hidup di padang rumput yang luas? Jawabannya JJ dan Jojo. Pertanyaannya, bagaimana sifat JJ? Sombong. Pertanyaan ketiga, mengapa sifat JJ sombong? Jawabannya karena merasa tubuhnya paling tinggi. Keempat, bagaimana sifat Jojo? Jojo bersifat baik hati. Pertanyaan kelima, apa yang menyadarkan JJ? Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. JJ pun tidak sombong lagi. Tuliskan penolakan yang terdapat pada dongeng. Kalimat penolakannya adalah tidak mau, kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, berikut ini sudah saya buatkan yang mana aja yang termasuk sila keempat dan sila kelima. Ini adalah lambang permusyawaratan, ya kan? Ini juga. Kalau ini lambang keadilan, dan ini keadilan. Cukup paham anak-anak?
Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau sila kelima Pancasila. Sila keempat, 1. Mengikuti acara yang diselenggarakan RT RW. 2. Bersikap sopan santun terhadap tetangga. 5. Ikut melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah. Keempat, ikut memberikan pendapat dalam musyawarah di lingkungan rumah. Kelima, mendengarkan pendapat orang lain dengan sesama dan tidak menyelanya. Contoh untuk sila kelima, membantu tim yang sedang memerlukan bantuan, bersikap adil terhadap sesama teman, menghargai teman yang berbeda suku dan agama. Keempat, menghindari sikap membeda-bedakan antar teman. Kelima, menanamkan sikap ikhlas dalam membantu sesama. Keenam, menghargai karya hasil teman. Ketujuh, menghindari sikap sombong terhadap teman yang berbeda suku atau agama kita. Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau sila kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Berikut ini adalah contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima. Penerapan sila keempat di masyarakat pada saat menjelang Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia di komplek kami selalu dilakukan dengan berbagai lomba Agustus. Beragam lomba akan diikuti oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Tanpa terkecuali, aku turut dilibatkan untuk menjadi panitia lomba. Beberapa kali kami diminta ikut dalam rapat merencanakan lomba. Berbeda pendapat sudah biasa dalam rapat menentukan kegiatan. Namun semuanya dapat terasasi dengan musyawarah mufakat. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatamu. 193 ditambah 117 dikurangin 200. Berapa hasilnya? 110. Dari mana hasil 110? Kita lihat penjabaran di bawah ini. 193 ditambah 117 hasilnya 300. 300 dipindah ke sini untuk dikurangin dengan angka yang ketiganya 200. 310 ditambah 200 dikurangin 200 hasilnya 110. Sama dengan yang hasil di sini. Yang kedua, 256 ditambah 244 dikurangin 359 hasilnya 141. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat penjabarannya. 256 ditambah 244, 6 tambah 4 kosong, ini adalah dari 10. 64 adalah 10. Satunya dipindah ke atas, disimpan ke atas. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 10 lagi. Tulis nolnya, 1 taruh di atas, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. 500 pindah ke sini untuk dihitung dengan angka yang ketiganya. Di sini dikurangin, 500 dikurangin 359. 0 kurang 9 nggak bisa, pinjam 1 ke 0 nggak bisa, ada lagi 0 ini pinjam 1 ke 5 jadi 10. 10 dipinjam 1 oleh 0, ini jadinya 10. 10 kurang 9 1, tadi 9, ini udah dipinjam 1 jadi 9. 9 kurang 5 4. Di sini 1 jadi sudah minjam ke 5. 5 dipinjam 1 jadi 4. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 141. Soal ketiga, 367 dikurangin 113 ditambah 250. Hasilnya 504. Bagaimana caranya? Kita lihat di bawah ini. 367 dikurangi 113. 7 tambah 3, 7 kurangi 3, 4. 6 dikurangi 1, 5, 3 dikurangi 1, 2. 2-nya pindah ke sini untuk dihitung dengan angka yang ketiganya. 4 ini ditambah ya, 4 ditambah
0, 4, 5 ditambah 5, 10, simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. Hasilnya 504. Yang selanjutnya 298 dikurangi 147 ditambah 199. Hasilnya 350. Dari mana cara hitungnya? Kita lihat penjabarannya. 8 dikurangi 7, 1. 9 kurangi 4, 5. 2 kurangi 1, 1. 151 dipindah ke sini untuk dihitung dengan angka ketiga. Ini adalah ditambah. 1 ditambah 9, 10. Satunya taruh di sini. Jadi 6, 6 tambah 9, 15. 15 taruh di sini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 350. Demikian anak-anakku. Apakah dapat dimengerti? Silakan dilatih atau berlatih dengan angka-angka yang lain, dengan soal-soal yang lain, dan semoga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada anak-anaknya. Tetap semangat belajarnya, selalu kerjakan tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, dan tonton video-video selanjutnya.